Ya, tadi mengenai soal pengetahuan kuno tadi ya, sama pengetahuan modern ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat peradaban kuno itu dia kan nggak punya peralatan kayak osiloskop, nggak punya matematika gitu ya. Tapi dia udah terlatih tuh, melatih di dalam ya, observasi dia tuh. Ya, orang-orang kuno itu kan dia terlatih dalam observasi internal, alam. Betul nggak? Cuma dia nggak punya ukuran-ukurannya kan. Iya betul, teknologi spiritual, Prof. Pola musim, lalu pola emosi, mereka udah amati pola tubuh, pola kesadaran. Makanya ada namanya onagar ya, onagar tuh orang orang Indian yang dianggap ya, 900 tahun yang 900 ribu tahun yang lalu tuh dia dia dianggap udah punya pola kesadaran yang tinggi. Orang kayak Inka gitu ya, mereka udah tahu pola sebab akibat jangka panjang. Jadi mereka udah mengenali. Ya, tapi bahasa mereka kan bahasa simbol, lalu mitos, ritual, atau citra-citra alegori gitu kan. Bukan karena mereka bodoh, tapi memang nggak ada bahasa teknis yang lain gitu. Nah, yang pengetahuan modern itu karena sudah ada alat ukurnya gitu, betul nggak? Jadi misalnya ya kayak pengetahuan kuno itu kan Daniel suka bilang ada elemen-elemen seperti tanah, air, lalu apa api, udara. Pengetahuan modern kan membahasakannya kan sekarang sebagai state matter dan energi, betul nggak? Ya, Iya, iya. oh, bilangnya elemennya gitu. Kalau yang modern sebenarnya sama aja, state, matter, ini. Karena bisa diukur. Misalnya prana, ya, ki, ya. Kalau bahasa modernnya dia bilang ini aliran Energi. elektrik, ya, metabolik, ya. Atau cakra. Cakra itu kan kalau sekarang itu jaringan saraf endokrin. Bicara cakra, cakra itu apa? Cakra itu jaringan saraf endokrin. Jadi bahasa dulunya cakra, bahasa sekarangnya jaringan saraf endokrin. Kalau kita lihat di Alkitab tuh ada pengetahuan kuno juga ya kalau kita itu logos. Jaringan, sorry Prof, jaringan saraf endokrin itu kalau di bahasa dulu nadi, sedangkan cakra itu dia junction di jaring apa Ya, tapi endokrin persimpangan-persimpangan tadi di bukan itu, cakra ada tujuh itu jaringan selnya itu. Nadi beda. bukan. Kalau di bahasa aslinya sesuai sesuai etimologi, justru yang disebut jaringan saraf endokrin itu nadi. Tapi kalau cakra itu persimpangan dari setiap nadi tadi, dan di setiap persimpangan itu terjadi arus di mana si energi harus mengalami momentum, sehingga dia harus berpusar dulu sebelum dia naik ke junction yang sebelumnya. Makanya disebut cakra. Cakra kan artinya pusaran, vortex. Nah, Naik yang atau itu, penting ya. jadi maksud saya nggak ada bedanya yang kuno sama yang Ya. sekarang. Sebenarnya logos di Bible itu ada logos. Kalau kita lihat sekarang logos itu apa? Kan itu hanya struktur informasi. Ya. Betul nggak? Ya. Kalau Pak Hashim suka bicara tahu, tahu itu kan tahu itu kalau sekarang itu tahu itu sistem ada dinamika dari sistem sebenarnya. Nah dulu pengetahuan kuno kita sebutnya AM, saya sering sebut AM, tapi kan sebenarnya AM itu kan kesadaran reflektif ya, sebenarnya. Jadi Nah, itu kalau di bahasa sekarang ya mistik. ya, ya sebenarnya kesadaran reflektif ya. Itu kan strukturnya sama, cuma bahasanya beda. Nah Ya. pertanyaannya kenapa sekarang dalam tanda kutip suka bertentangan kelihatannya antara antara yang kuno sama yang enggak. Karena yang kuno itu bicara tentang pengalaman empiris mereka langsung. Kalau yang modern itu bicara karena dia pengukuran objektif gitu. Sampai ada kesadaran kolektif, nah itu kan pengukuran. Masalahnya muncul ketika simbol-simbol kuno itu kita terjemahkan secara harfiah ya jadi simbol kuno gitu. Sains modern kan dia dipakai untuk memberikan makna, makna hidup ya. Jadi domainnya beda ya, tapi sebenarnya kelihatannya bertentangan sebenarnya enggak. Metode ininya yang beda, Prof. Eh, me- Metode menunjukkan evidence-nya yang beda. Ya, Kalau yang metode kuno itu dia tidak menyajikan evidence ke atas meja, tapi ya, dia membawa
orang yang butuh evidence menuju evidence gitu. Untuk experience the evidence gitu. Experience, betul. Ya. Kalau dia kan diukur. Misalnya di tradisi kuno itu, kalau kita bicara mengenai kesadaran, kita ngomongnya kan sebagai pengamat. Jadi tadi kan saksi ya, sebagai saksi kan, kesadaran itu sama dengan saksi. Kalau sekarang kan kesadaran itu kan, modern itu kan proses proses apa, neural kan, proses neural tuh. Jadi sebenarnya sama aja ya, kok konkret gitu. Nah, kalau yang disampaikan oleh Wawan dengan tujuh itunya tadi, siji, loro, telu itu kan, itu lewat disiplin jiwa ya, disiplin batin kan. Ya, kalau di sistem modern itu, bro, itu udah default sebenarnya. Default modern network. Kalau di komputer itu namanya DMN ya. eh, Modern network ya itu default gitu ya. Jadi dua-duanya benar, tapi lihatnya dari sisi berbeda. Ya. Nah, gue lihat ya, kenapa pengetahuan kuno, di mana pengetahuan kuno itu masih unggul. Gitu. Karena ajaran-ajaran yang kuno itu ya, termasuk Hindu, apa, dia udah melakukan pemetaan batin. Betul nggak? Iya. Melakukan pemetaan batin. Nah, yang modern itu dia hanya mengukur aja. Dia udah bicara soal etika, bicara soal makna, dia udah mengintegrasikan antara diri dia sebagai individu sama alam semesta. Dia udah ada, sebenarnya ada kesadaran kolektif ya terhadap situ. Nah, dia unggulnya di situ. Kalau yang modern, dia bisa ukur, bisa presisi itu. Bisa skalabilitas lagi, di scale skalabilitas. Dari yang mikro, kuantum, sampai yang general Ya. relativity. Dia pakai teknologi, lalu bisa diverifikasi. Yang kuno nggak bisa diverifikasi, bro. Ya, kan sering ini udah ada di buku ini, selain diverifikasi oleh sains saya. Ini sayang sekarang itu verifikasi. Ya. Ya itu dia. Cara menghadirkan buktinya itu yang beda. Verifikasi terhadap bukti itu yang berbeda gitu. Kalau misalnya Ya, ya, peneliti atau pengamat modern zaman sekarang, ketika dipertanyakan buktinya mana, maka dia akan menyajikan bukti dari hasil pengamatan dan risetnya ke depan orang yang mempertanyakan bukti. Ini loh buktinya gitu. Sedangkan kalau peneliti dan pengamat zaman dulu ketika dipertanyakan buktinya mana? Oh, ayo sini aku ajak kamu menuju bukti. Caranya kamu menuju bukti, kamu harus menjalankan ini, nanti kamu akan mengalami bukti itu sendiri gitu. Cuma itu bedanya. ya, jadi yang kuno itu sebenarnya dia kasih kompas. Ya, yang sains modern itu dia kasih alat gitu, dia bisa ukur. Gitu. Ya, betul. Tapi yang penting gini, bro, ini yang gue sering lihat terjebak ya, nggak tahu you agree or not ya teman-teman ya. Karena peradaban kuno itu memberikan kompas, kita sering terjebak memuja leluhur. Ya, itu ininya memang apa salah satu resikonya gitu. Terus salah satu lagi, saya pernah diajak sama Tovan ke satu grup yang budaya Indonesia. Begitu saya bicara sains, mereka menolak sains, bro. Benar nggak, Tovan? Iya Itu benar. menolak sains mereka. Nah, itu kan bahaya kan. Jadi kalau menurut saya kita harus integrasikan ya. Jadi kita nggak usah kembali ke masa lalu, tapi kita ambil wisdom-wisdom yang itu, oh, dan berterima Gimana kasih. kalau di-combine, Prof? Ya, di combine maksud gua, bro. Di combine. Jadi, Soalnya kan tadi ya, kalau yang sains modern, misalnya si penanya menanyakan, si peneliti mengatakan bahwa air itu ada loh. Terus si orang yang mendengar mempertanyakan mana buktinya air. Langsung dia ambil air taruh di atas meja. Kalau yang orang zaman dulu, air itu ada loh. Terus dipertanyakan mana buktinya air. Orang ini dikasih arah menuju sungai, begitu sampai sungai dilelepin palanya ke dalam air. Ini loh air gitu. Nah, gimana kalau eh, kombinasi dari itu analoginya gini, ketika dibilang air itu ada loh, terus dipertanyakan mana itu air, bawalah air ke seember di depannya, ini loh air, masa sih itu air, masih belum percaya, lelepin di ember gitu. ya, kalau gua bahasakan sih ya, maksudnya itu kalau bahasa sederhanakannya ya,
pengetahuan kuno itu kan banyak simbolnya, bro ya. Nah, seharusnya kita ambil kita harus pahami struktur simbol itu. Lalu kita menerjemahkannya ke bahasa modern. Betul nggak, bro? Ya, jadi kita yang banyak sekali struktur simbol yang dari pengetahuan kuno itu belum kita pahami gitu. Kalau kita udah pahami struktur simbolnya dan kita bisa menerjemahkan ke bahasa modern, maka kita juga bisa menguji secara sadar apakah simbol-simbol itu teruji nggak gitu. Ya, Ya, amin. Nah, kalau memang udah teruji, kita bisa menerapkan di old wisdom, ya, di old wisdom dengan kita bisa menerapkannya secara etis, ya, secara bijaksana, secara cerdas. Jadi pengetahuan kuno, saya rada keberatan kalau pengetahuan kuno itu dilawankan dengan sains modern. Itu pengetahuan kuno bukan lawan sains modern, tapi dia itu lebih ke ingatan manusia yang dulu ya diwariskan kita tentang bagaimana menjadi manusia gitu. Kira-kira gitu. Kan esensi spiritualnya itu. Kalau